Selamat pagi, salam sejahtera. Menyapa kita Jemaat Nazaret Talikuran di hari Minggu 10 Mei 2020 ini. Shalom, damai di hati. Tentunya di hari Minggu ini kita patut bersyukur untuk segala kasih, kebaikan, tuntunan dan penyertaan Tuhan di sepanjang minggu berjalan hingga kita boleh ada di hari Minggu 10 Mei 2020 walaupun dalam keterbatasan persekutuan ibadah Jemaat Nazaret Talikuran dilaksanakan di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita selaku jemaat, semua karena tuntunan Tuhan. Dan karena itu mengawali ibadah di hari Minggu ini, saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, atas nama seluruh pelayan khusus, kami menyampaikan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada jemaat Gemim Nazaret Talikuran dalam ibadah di tengah-tengah keluarga. Dan ibadah kita di hari Minggu ini akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Ibu Deisi Rambing Tumbel, Sarjana Teologi. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah di hari Minggu 10 Mei 2020 di saat ini dengan dituntun oleh tata ibadah hari Minggu bentuk yang kedua. Diundang kita untuk berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Datanglah kepada kami ya Allah seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Engkau Tuhan pemilik kehidupan ini. Bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami dengan menikmati kebaikan Tuhan, kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, dan menikmati hari Minggu yang mulia ini. Kami boleh menyatu hati di rumah kami masing-masing dalam persekutuan keluarga-keluarga kami. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang memelihara kehidupan kami, dan yang tetap terus berkarya bagi kami. Tuhan, bimbinglah kami untuk tetap mampu melihat arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan keluarga-keluarga kami. Sebab kami tahu ketika kami ada sampai detik ini,
Semua karena perkenanan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar di hari Minggu yang mulia ini, kami dapat menyembah Engkau dalam kekudusan-Mu. Kami dapat memuliakan Tuhan, dan kami mampu untuk dapat mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang harum dan yang kudus kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami umat kepunyaan-Mu yang datang merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemilik kehidupan ini, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menyanyi NNBT nomor 2, Dunia tercipta oleh karena Tuhan-Mu. Oleh karena Tuhan-Mu, bersyukur apa yang terjadi dalam hidup-Mu. Nyatakanlah semua yang ada padamu, berkat Tuhan melimpah memenuhimu. Wartakan kemuliaan kerajaannya, wujudkan cinta, kasih, damai dan teladan-Mu. Bekerja demi kebesaran nama-Nya, pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya, bahagia, haleluya. Saudara-saudaraku, dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami menyadari keterbatasan dan kelemahan yang ada pada kami. Ketika Engkau utus kami untuk ada di tengah-tengah dunia ini, terkadang dan banyak kali kami gagal untuk mewujudkan rencana Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois, kami terlalu mementingkan diri sendiri, dan kami terlalu mengagungkan segala sesuatu yang kami miliki dalam hidup ini. Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Bimbinglah kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Rencana Tuhan yang sempurna yang Tuhan nyatakan bagi kami, tuntunlah kami, agar kami mampu untuk dapat memberlakukan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Agar kami mampu memberi kehidupan kami untuk diatur dan dikendalikan oleh Tuhan. Ampunilah kami ketika Engkau dapati dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan nyata kami menyangkal Engkau Tuhan di tengah kehidupan ini. Bersihkanlah kehidupan kami, agar kami berkenan dan layak memuliakan Engkau di kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Ya Tuhan, inilah kami jemaat-Mu yang datang meminta dan memohon pengasihan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Allah yang Maha Kuasa,
yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan NKB nomor 10 dari Kungkungan Malam Gelap. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus ku datanglah, dari sengsara sakit dan ai, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku rai, Yesus ku datanglah. Yesaya pasal 1 ayat 18 sampai 20 sebagai janji anugerah Allah. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Mari kita sambut dengan menyanyikan NNBT nomor 36. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, asal hidup setia dan taat padanya, kepadanya tersedia keselamatan, seperti janji Tuhan yang difirmankannya. Walau dosamu merah bagaikan kirmisi, kan berubah menjadi seperti salju yang putih. Walau dosamu merah bagai kain kesumba, kan berubah jadi putih seperti bulu domba. Jemaat diundang untuk berdiri. Litani puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Dan pujilah namanya yang tinggi luhur, Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan.
Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Kidung Jemaat nomor 13, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami yang datang meminta dan memohon hikmat yang daripada-Mu untuk menuntun dan membimbing kami melangkah di sepanjang minggu yang berjalan ini dalam terang firman-Mu. Urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkenan Tuhan berfirman, sembunyikan kami di belakang kayu salib-Mu, biar kemuliaan Tuhan yang nampak. Kami membuka bejana hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan membaca bagian Alkitab yang menjadi bahan perenungan kita di sepanjang minggu berjalan ini, yang diambil dari Yunus pasal 4, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Yunus pasal 4, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya,
ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang kita semua untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan rumusan pengakuan iman rasuli kita. Tuhan, tambahkanlah iman kami, dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan berdoa syafaat, dan di dalam doa ini kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang akan berhari ulang tahun di tanggal 11 sampai tanggal 17 Mei 2020. Tanggal 11, keluarga Waluko Waktung 18 tahun pernikahan. Ibu Meike Pesik 56 tahun di kolom 1. Adik Syalomita Suban 16 tahun di kolom 6. Ibu Mary Rawung 40 tahun di kolom 9. Ibu Livia Liwe 41 tahun di kolom 10. Tanggal 12, Saudara Daryl De Vretes 25 tahun di kolom 6. Ibu Meike Lumenta 56 tahun di kolom 8. Saudari Marcella Nayoan 27 tahun di kolom 8, Adi Edelweis Liwe 5 tahun di kolom 8. Tanggal 13, Ibu Meike Moniaga 38 tahun kolom 2, Bapak Meiki Lengkei 31 tahun di kolom 4, Ibu Meiske Kencem 58 tahun di kolom 9. Tanggal 14, Bapak Michael Mapalendeng 47 tahun di kolom 1, Bapak Boy Lumenta 62 tahun di kolom 7, Bapak Meldi Rumondor 52 tahun di kolom 7, keluarga R. Nayuan Poli 20 tahun di kolom 10. Tanggal 15, adik Yesaya Leleuri 8 tahun di kolom 1,
Ibu Mariani Tombiling 28 tahun di kolom 5. Keluarga Lumentak Rumondor 16 tahun pernikahan di kolom 6. Tanggal 16 Ibu Meivita Waktung 29 tahun di kolom 1. Tanggal 17 Saudara Vicky Sudarman 20 tahun di kolom 10. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan tetap menjaga dan memelihara kehidupan kami. Bahwa Tuhan tetap memberkati perjalanan kehidupan kami ada di tengah dunia ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan. Kami bersyukur untuk kehidupan yang terus diberkati lewat usaha pekerjaan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan tetap menjadi bagian kehidupan kami. Kami bersyukur untuk waktu yang indah kami boleh ada dalam satu persekutuan keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, sampai detik ini kami tetap menikmati kasih setia Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami tetap bermohon, ketika kami menikmati minggu yang baru, di tanggal 10 Mei tahun 2020 ini, perjalanan kehidupan kami sepanjang minggu ini kami percaya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan tetap menjadi bagian kehidupan kami. Kasih setia Tuhan tetap merangkul dan menolong kami, agar kami dapat menjalani kehidupan kami dengan segala tugas pekerjaan. Semua kami kerjakan untuk memuliakan Engkau. Dan diberkatilah keluarga-keluarga kami ya Tuhan, dengan kesehatan kekuatan, dengan hikmat yang daripadamu, agar dalam melangkah di kehidupan ini kami mampu untuk tetap terus hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kami mampu untuk dapat melakukan amanat Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, untuk memakai kehidupan kami menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Ya Bapa, ke dalam tangan kami mau meletakkan kehidupan keluarga-keluarga kami. Bentuklah kami seperti yang Engkau kehendaki. Bimbinglah kami untuk terus berjalan pada jalan kebenaran-Mu, dan ajarlah kami untuk melakukan kehendak Tuhan di tengah kehidupan ini. Beri kami Tuhan kekuatan untuk melangkah dalam ketaatan kepatuhan kepada firman kebenaran-Mu, sehingga kami layak untuk menikmati setiap anugerah dan berkat yang Tuhan titipkan dan percayakan untuk kami nikmati. Karena kami sadar Tuhan, bahwa Engkau sudah memberkati hari-hari kehidupan yang kami jalani dan kami tapaki. Bahwa kalau kami ada seperti kami ada sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kuatkan iman percaya kami, agar ketika kami berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang sementara kami gumuli dalam kehidupan ini, tidak akan pernah melemahkan iman percaya kami. Tapi ini menjadi satu kesempatan bagi kami untuk menyaksikan kebaikan Tuhan bagi dunia ini. Bahwa Tuhan menghendaki kehidupan kami untuk taat dan setia kepada aturan Tuhan. Untuk lebih memperhatikan kehadiran Tuhan di tengah kehidupan ini. Agar kami layak untuk menyandang predikat sebagai anak-anak Tuhan. Jangan biarkan pergumulan ini melemahkan iman percaya kami. Tapi beri kami kesempatan Tuhan untuk menyaksikan mujizat Tuhan ada di tengah kehidupan kami. Sehingga kami layak untuk memuliakan Engkau dan menyaksikan kebaikan Tuhan itu bagi dunia ini. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk senantiasa mencari hadirat Tuhan. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk mengedepankan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Agar kehendak dan rencana Tuhan itu yang harus kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Pemeliharaan Tuhan tetap menjadi bagian kehidupan kami. Dan karena itu kami terlalu yakin, minggu yang berjalan ini pun kehidupan kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja atas kehidupan kami, Tuhan yang memelihara kehidupan kami, dan Tuhan yang menentukan langkah-langkah kehidupan kami ada di hadapan-Mu.
Terima kasih Tuhan, diberkati setiap usaha pekerjaan kami, diberkati setiap sukacita dan kebaikan berkat yang Tuhan beri bagi kami, dan diberkati setiap perjuangan kehidupan kami. Yakinkan kepada kami Bapa, bahwa Engkau tetap memelihara kehidupan kami sampai detik ini, dan ke depan pun Engkau akan tetap melakukan hal yang sama, menyelamatkan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa meminta dan memohon pengasihan Tuhan akan tetap menjadi bagian kehidupan kami. Dan kami menopang saudara-saudara keluarga-keluarga kami yang akan menikmati berkat umur panjang di tanggal 11 sampai tanggal 17 Mei. Diberkatilah kehidupan mereka, anugerahkan mereka sukacita iman untuk menjemput berkat yang Tuhan siapkan kepada mereka. Beri hati yang penuh dengan sukacita iman, rasa syukur untuk menikmati kebaikan Tuhan, dan berikan kesanggupan bagi mereka ketika Tuhan berkati mereka dengan umur panjang, maka Tuhanlah yang akan menjadi prioritas dalam kehidupan mereka. Tuhanlah yang akan menuntun dan membimbing perjalanan kehidupan mereka ke depan, sehingga mereka dapat mewujudkan kehendak Tuhan di tengah tanggung jawab mereka. Pakailah kehidupan keluarga-keluarga ini Tuhan, untuk menjadi alat kesaksian Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu diberkatilah sukacita kebahagiaan mereka, dan beri mereka Tuhan untuk dapat mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ke dalam tangan kami mau meletakkan kehidupan keluarga-keluarga kami, jemaat dan masyarakat yang ada di Talikuran Raya ini, diberkati oleh Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh dengan keajaiban, menuntun dan membimbing kami untuk tetap melangkah dalam ketaatan kepatuhan kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan akan tetap menjangkau kehidupan kami, sehingga kami tetap terus memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan tetap bersaksi bagi kehidupan banyak orang. Diberkatilah setiap program pelayanan yang ada di muka bumi ini lewat gereja-gerejamu, secara khusus yang ada di wilayah Sonder, dan terlebih khusus yang ada di Jemaat Nazaret Talikuran. Tuhan, pakai kami semua sebagai alat kesaksian Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan Tuhan, untuk menyampaikan berita sukacita itu lewat setiap program pelayanan, semua itu untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Dan diberkatilah seluruh pelayan khusus yang ada bersama dengan jemaat Gemim Nazaret Talikuran. Kuatkan iman percaya kami, teguhkan iman kami Tuhan, untuk tetap mampu melihat arti kehadiran Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tetap terus memberi kehidupan kami untuk menjadi alat kesaksian Tuhan, menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa, kami pun bergumul bersama dengan bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah kami dari pusat sampai ke desa kami yang tercinta ini. Berkatilah kehidupan mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan. Berikan mereka Tuhan kesanggupan untuk dapat melayani Tuhan, untuk dapat menjadi alat kesaksian Tuhan, untuk mengantar kehidupan masyarakat yang ada di negara kami yang tercinta ini sampai ke desa kami ini, menikmati kenyamanan, ketentraman, menikmati sukacita, tapi juga menikmati pemeliharaan Tuhan. Tangan Tuhan begitu kuat untuk menopang kehidupan kami. Kasih setia Tuhan tidak dapat terpisah dari kehidupan kami, sekalipun kami harus bergumul dengan pergumulan yang kami hadapi dan kami gumuli sekarang ini. Ya Tuhan, inilah kami yang datang meminta dan memohon. Teguhkanlah iman percaya kami, berikanlah kepada kami Tuhan sukacita, agar kami tetap mengalami kehadiran Tuhan di tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Diberkatilah kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan keluarga-keluarga kami dalam genggaman tangan Tuhan di sepanjang minggu berjalan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa, ini permohonan, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di minggu yang baru ini, kita masih tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan karena itu kita akan menjalani kehidupan di sepanjang minggu berjalan ini dengan dituntun oleh pembacaan Alkitab kita tadi, Yunus pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita ada dalam tema mingguan, Allah mengasihi semua bangsa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, penduduk kota Niniwe terkenal dengan kejahatan yang mereka lakukan, bahkan tindakan-tindakan yang kejam dan tidak berbelas kasihan kepada orang-orang yang mereka taklukkan. Tapi di satu pihak, orang Niniwe percaya kepada Allah. Dan itu dapat kita baca dalam pasal sebelum pasal 4. Yunus adalah seorang Ibrani. Itu kesaksian Yunus pasal 1 ayat 9. Yunus berkata, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Yunus harus bergaul dengan bangsa kafir penyembah berhala. Sekalipun memang orang tahu bahwa orang Niniwe itu percaya kepada Tuhan, tapi ternyata mereka juga penyembah berhala. Karena itu saudara-saudaraku, Yunus terpanggil untuk menunjukkan belas kasih Allah bagi orang-orang yang ada di Niniwe. Dan mulanya Yunus menolak dengan melarikan diri ke Tarsis. Tapi Allah menunjukkan kehendaknya dengan adanya angin ribut. Allah menunjukkan kemahakuasaannya dengan mengadakan angin ribut dan ikan yang besar menelan Yunus. Dan saya percaya kita semua telah tahu cerita Yunus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Allah yang mengatur, mengendalikan dan menentukan kehidupan di dunia ini, termasuk yang menentukan kehidupan kita manusia. Allah tidak bisa dipengaruhi oleh kesalehan, ketaatan, dan kesetiaan kita. Allah juga tidak dapat disuap dengan persembahan kita, diakonia kita, perpuluhan kita, dan lain sebagainya. Tapi Allah menghendaki kita untuk hidup benar dan ingin memakai hidup kita seperti Yunus untuk mengantar orang-orang yang ada di sekitar kita pun hidup dalam keselamatan. Oleh sebab itu Yunus pasal 4 ini mengajarkan kepada kita bagaimana harus bersikap dan menjalankan amanat Tuhan itu dalam kehidupan ini. Pertama yang kita lihat dari perikop ini, kita harus memiliki sikap mau melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Yunus. Yunus melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Dia memberitakan berita penghukuman Allah bagi kota Niniwe. Jika mereka tidak bertobat, maka Niniwe akan ditunggang balikan oleh Allah. Dan perintah ini juga disertai dengan kuasa Tuhan. Sebab jikalau bukan karena kuasa Allah, mustahil orang Niniwe yang terkenal kejahatannya mau mendengarkan seruan pertobatan Yunus dan mau berbalik dan melakukan
perintah Allah. Dan ini merupakan penyataan Allah atas belas kasih-Nya bagi Niniwe. Allah menyesal dengan rancangan malapetaka bagi Niniwe karena melihat kesungguhan dari orang-orang Niniwe sampai kepada raja yang turun dari singgasananya berkabung dan berpuasa, berseru dengan keras kepada Allah dan berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ini merupakan bukti kasih Allah yang besar bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh berbalik dan bertobat, kembali ke jalan yang benar. Seruan pertobatan Yunus berhasil, tapi ternyata Yunus tidak dapat menerima hal ini sehingga membuat dia marah dan kesal. Yunus ternyata berharap bahwa apa yang dia sampaikan, seruan pertobatan, bahwa kota itu akan ditunggang balikan oleh Allah, harus terjadi. Yunus berharap bahwa itu harus dibuktikan. Ketika dia menyampaikan itu, maka itu yang akan terjadi. Bagi Yunus, kasih Allah hanyalah untuk bangsa Israel saja dan bukan untuk semua bangsa. Terlebih ketika mengingat bagaimana Asyur adalah bangsa yang menaklukkan Israel dan melakukan tindakan kekejian. Jadi memang otomatis bahwa Yunus memang telah menyimpan dendam ketika terjadi peristiwa Israel ditaklukkan oleh Asyur. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam ayat 4, jawaban Tuhan kepada Yunus dalam bentuk pertanyaan. Layakkah engkau marah? Tuhan mau mengajak untuk memikirkan kembali sikap dan pernyataannya kepada Tuhan. Tuhan mau Yunus untuk memikirkan kembali sikap dan pernyataan Tuhan itu dalam kehidupannya. Tuhan menghendaki supaya Yunus introspeksi diri dan dia tidak pantas marah atas keputusan Tuhan mengampuni Niniwe. Dia tidak berhak untuk menggugat dan mengatur keputusan Tuhan dalam menentukan kasih-Nya. Yunus hanyalah ditugaskan untuk menyampaikan rencana Allah bagi Niniwe. Hanya itu, tidak lebih daripada itu. Hasil akhir itu ditentukan oleh Tuhan. Yunus hanya menjalankan misinya, tugasnya untuk menyerukan seruan pertobatan itu. Dan untuk hasil ditentukan oleh Allah sendiri. Allah berhak untuk mengatur. Allah yang akan menentukan kehidupan manusia. Oleh sebab itu bukan haknya Yunus. Yunus hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dan hasilnya ditentukan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak kali dalam perjalanan kehidupan kita pun seperti itu. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menuntun, membimbing langkah kehidupan kita di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tapi juga terkadang dan banyak kali kita mengatur Tuhan untuk mengikuti keinginan dan kata hati kita. Banyak kali dalam kehidupan kita menentukan hasil akhir dari kehidupan kita. Karena itu, ketika terjadi hasil akhir itu tidak sama seperti apa yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita, kita kemudian kecewa, kita kemudian putus asa, dan pada akhirnya kita berbalik membelakangi Tuhan. Sebab yang kita inginkan dalam kehidupan ini, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, semua kebaikan itu menjadi bagian kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, inilah sikap yang dinampakkan oleh Yunus. Tuhan tidak menghendaki terjadi seperti itu.
Tuhan menghendaki kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita di tengah-tengah kehidupan ini. Taat dan setia kepada aturan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Lakukan firman Tuhan itu dalam tugas pekerjaan, dalam tanggung jawab yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang menentukan berkat apakah yang akan kita nikmati. Tuhan yang menentukan apa yang akan kita alami dalam kehidupan ini. Yang harus kita syukuri adalah dan meminta permohonan kepada Tuhan adalah berikan kita hikmat untuk dapat melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki sekalipun berbeda dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, biar kita belajar daripada sikap Yunus ini. Bahwa Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang menetapkan langkah kehidupan kita. Jika terjadi berbeda dengan apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini, kiranya menjadi pembelajaran bagi kehidupan kita bahwa kita harus penuh sukacita iman, menerima kenyataan itu dan tetap percaya. Di balik itu Tuhan mengajarkan kepada kita untuk sabar menantikan pertolongan Tuhan. Yang kedua yang dikatakan oleh firman Tuhan kita adalah metode pengajaran Allah lewat pohon jarak. Atas penentuan Allah, itu ayat 6 katakan, tumbuhlah pohon jarak. Hal ini mau menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta yang mengendalikan alam semesta ini. Allah merancangkan hal yang indah dan baik dalam hidup manusia, walaupun terkadang harus melewati berbagai kesukaran. Ketika pohon jarak itu mati, maka Yunus begitu bersedih. Semua peristiwa ini adalah cara untuk mengajar Yunus memahami kuasa dan kasih Allah yang besar. Saudara-saudaraku, ayat 10 dan 11 berkata, Yunus merasa sayang kepada pohon jarak yang memberikan naungan sehari kepadanya, yang sedikit pun ia tidak berjerih payah untuk pohon itu. Dia tidak menanamnya, menyiramnya, dan menumbuhkannya. Tapi ia begitu berduka ketika pohon itu mati. Kalau Yunus begitu mengasihi pohon jarak, mengapa Allah tidak boleh mengasihi Nineve? Kota yang besar dengan penduduk 120.000 orang yang tidak tahu mana yang baik dan yang jahat. Mereka pun memiliki ternak yang sangat banyak. Dalam ayat 11 ini Allah mau menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi ciptaannya. Tuhan melihat semua ciptaannya berharga dan Ia mau menyelamatkan seluruh ciptaannya agar dapat hidup benar dan menjauhi dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar daripada firman Tuhan kita pada saat ini, kita diingatkan agar kita memiliki keterbukaan tentang perbuatan Tuhan di tengah kehidupan kita. Belajar untuk melihat pengalaman-pengalaman yang pahit sekalipun terjadi dalam kehidupan kita, kita mampu untuk dapat melihat kebaikan Tuhan di balik itu. Kita mampu untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita mampu untuk tetap menerima kenyataan yang pahit itu dengan rasa sukacita, dengan ungkapan terima kasih, karena kita percaya Tuhan sementara mendidik dan mengajar kita untuk tetap setia kepada apa yang Dia hadirkan bagi kita. Karena firman Tuhan ini pun mengingatkan kepada kita, Tuhan Allah mengasihi semua manusia ciptaan Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Siapapun dia, apapun agamanya, status sosialnya, Tuhan mengasihi kita semua. Kalau Tuhan saja mengasihi kehidupan manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini, maka kita pun diingatkan, diajarkan, kita pun harus mengasihi semua manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun dalam kehidupan kita ada begitu banyak tantangan, pergumulan, persoalan yang harus kita gumuli, kita hadapi dalam kehidupan ini, yang bertolak belakang dengan harapan dan kerinduan kita. Mari kita belajar tentang firman Tuhan ini.
bahwa Allah menentukan kehidupan kita. Allah yang menciptakan kita, maka Dia berhak untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan kita ada di tengah-tengah dunia ini. Milikilah sikap seperti Yunus. Dia melakukan kehendak Tuhan, menyampaikan berita pertobatan itu, berita penghukuman itu kepada kota Nineve. Dia menyampaikan berita penghukuman itu dalam tanggung jawab ketika dia percaya kepada Tuhan. Miliki sikap seperti itu, lakukan apa yang Tuhan kehendaki, inginkan dalam hidup ini. Soal berkat itu adalah merupakan persoalan Tuhan. Kita diajar oleh firman Tuhan ini untuk dapat melakukan segala tugas pekerjaan kita dengan ketulusan hati. Sebab Tuhan melihat hati kita. Ketika kita mau diatur dan dikendalikan oleh Tuhan, maka kita percaya rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Semoga dengan pandemi COVID-19 ini, kita tetap mampu melihat kebaikan Tuhan di balik peristiwa ini. Ketika kita ada dalam kebersamaan sebagai satu persekutuan keluarga, manfaatkan kesempatan itu sebagai satu persekutuan keluarga untuk membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Manfaatkan kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dapat menjalani kehidupan ini dalam ketaatan kepatuhan kepada Tuhan. Sehingga kita dapat menuai kehidupan yang diberkati oleh Tuhan ketika kita hidup dalam ketaatan kepatuhan kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita mau untuk diatur, dibentuk oleh Tuhan seperti kata firman Tuhan ini, Allah juga menyesal untuk mendatangkan malapetaka bagi kota Nineve yang kejahatannya tidak dapat ditolerir lagi. Tapi Allah berbelas kasih kepada mereka. Maka saya percaya ketika ada pertobatan dalam kehidupan kita, ketika kita mau sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, ketika kita memberi kehidupan kita berbalik daripada jalan yang sesat, meminta dan memohon perkenanan Tuhan untuk membimbing kita melangkah di kehidupan ini dalam ketaatan kepatuhan kepada Tuhan, maka kita percaya ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita, seperti Nineve yang menikmati berkat kasih setia Tuhan menjadi bagian hidup mereka, menyelamatkan kehidupan mereka dari bencana yang sudah direncanakan untuk diberlakukan dalam kehidupan mereka. Kiranya kita pun akan menikmati berkat kehidupan ketika kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan menolong, menyertai dan memberkati kita untuk dapat mewujudkan firman Tuhan ini. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita memberikan persembahan kita. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan percayakan bagi kami dalam persekutuan ibadah saat ini. Kami menjawab dan merespon firman Tuhan dengan memberi persembahan syukur kami saat ini. Tuhan memberkati kami yang telah
memberikan persembahan dengan sukacita. Usaha pekerjaan kami, tuntun dan bimbing kami untuk tetap terus bersyukur di tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami telah memberikan persembahan syukur. Kami pun bergumul dengan saudara-saudara jemaat yang ada dalam perawatan medis, baik ada di rumah sakit, di rumah mereka yang mengalami sakit. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Kami mohon Tuhan berkenan untuk menjamah bagian tubuh yang sakit, menyembuhkan dan memulihkan kehidupan mereka, sehingga mereka kembali boleh beraktivitas seperti sedia kala, dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Ya Bapa, dalam persekutuan ibadah ini, kami pun menopang di dalam doa untuk para medis, dokter, juru rawat yang memberi kehidupan mereka untuk melayani pasien yang terkena dampak COVID-19 yang ada di tengah-tengah negara kami yang kami cintai ini. Ya Tuhan, diberkatilah kehidupan mereka dengan sukacita. Pakailah mereka Tuhan untuk menjadi alat kesaksian Tuhan, menjadi berkat bagi kehidupan para pasien yang sementara dirawat. Berkati tangan-tangan terampil mereka, berkati mereka Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Tutup bungkus mereka Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka tetap menikmati pemeliharaan Tuhan. Mereka tetap menikmati kehadiran Tuhan lewat tugas pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan memberikan mereka Tuhan sukacita dan memberkati keluarga-keluarga mereka yang menopang mereka dalam tugas panggilan pelayanan ini, diberkati oleh Tuhan. Kami pun bergumul bersama dengan pasien COVID-19 yang ada di Indonesia yang tercinta ini. Tuhan Yesus, kuatkan iman percaya mereka, berikan mereka Tuhan sukacita iman, berikan kesanggupan bagi mereka Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan sanggup untuk dapat menyembuhkan dan memulihkan kehidupan mereka, bahwa Tuhan sanggup untuk dapat memberikan kepada mereka kesembuhan secara total. Yakinkan kepada mereka Tuhan bahwa Tuhan ada bagi kehidupan mereka. Diberkati keluarga-keluarga pasien, kekuatan iman Tuhan anugerahkan kepada mereka. Tuhan berikan mereka semangat untuk menopang saudara-saudara mereka yang sementara dalam perawatan medis. Kuatkan iman percaya mereka Tuhan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dan karena itu ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami mau meletakkan kehidupan keluarga-keluarga kami. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, pemeliharaan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Pakailah kehidupan kami Tuhan, agar kami dapat menjadi berkat bagi kehidupan dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, sumber berkat kehidupan kami. Ini doa, ini permohonan, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, diundang kita semua untuk berdiri. Kita tutup ibadat ini dengan menyanyi NNBT nomor 20, kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Melimpah Engkau
Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Demikian ibadat kita di Minggu 10 Mei 2020 ini. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati seluruh aktivitas kehidupan kita di sepanjang minggu berjalan ini. Demikian ibadat kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dengan selesainya ibadah kita di Minggu 10 Mei 2020, saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh pelayan khusus dan seluruh jemaat, ketika dalam ibadah di tengah-tengah keluarga masing-masing, menyampaikan terima kasih banyak kepada yang terkasih Pendeta Ibu Deisi Rambing Tumbel, Sarjana Teologia, yang sudah melayani dalam persekutuan ibadah di minggu ini. Tuhan kiranya yang akan terus menyertai dan memberkati Ibu Pendeta Deisi dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di Jemaat Nazaret Talikuran, dan Tuhan pun memberkati kehidupan keluarga Rambing Tumbel. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan disampaikan terima kasih kepada jemaat yang sudah boleh beribadah di tengah-tengah keluarga. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan menjadi kekuatan kita melangkah di sepanjang hari-hari pemberian Tuhan ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati,